Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surah An-Nas. Sebelumnya Bu Guru ingin tahu, apakah sebelumnya belajar kalian berdoa? Atau sudahkah berdoa menjadi kebiasaanmu? Mengapa setiap perbuatan baik diawali dengan berdoa? Dan apakah manfaat berdoa? Yuk kita simak video berikut ini ya. Seorang muslim harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan seluruh makhluk seperti malaikat, manusia, dan juga setan. Malaikat adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada yang patuh kepada Allah dan ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan adalah makhluk yang mengajak manusia untuk berbuat jahat. Maka kita harus perbanyak berdoa agar terhindar dari kejahatan setan yang terkutuk. Untuk itu, dengan membaca surah An-Nas, kita akan terhindar dari kejahatan setan. Ibu memiliki dua gambar, dan dari gambar berikut ini, bagaimana menurutmu dengan sikap kedua anak tersebut? Sudahkah kalian bersikap pada gambar dalam kehidupan sehari-hari kamu? Ibu berharap kalian sudah membiasakannya ya di rumah. Sikap dua anak tersebut adalah sedang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua anak tersebut sedang berdoa sebelum belajar dan berdoa sebelum tidur. Tanpa kalian sadari, jika kalian tidak membiasakannya, maka kalian ketika belajar akan diganggu setan. Gimana sih setan mengganggu kita? Contohnya, kita belajar tidak fokus, kita jadi malas, dan ketika kita sedang tidur, kita diberi mimpi buruk karena kita lupa berdoa. Nah, jika kalian pernah merasakannya, itu tanda-tandanya kita lupa berdoa dan diganggu setan. Yuk kita biasakan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melafalkan surah An-Nas. Sebelum melafalkan surah An-Nas, kalian harus tahu apa sih surah An-Nas itu? Surah An-Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas turun di kota Mekah sehingga tergolong surah Makkiyah. Kata An-Nas diambil dari pertama. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq disebut surah Mu'awwizatain, yang artinya dua surah perlindungan karena dapat dibaca ketika meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan kejahatan setan dan manusia. Lalu, kapan saja kita bisa membaca surah An-Nas? Surah An-Nas bisa dibaca sebelum tidur, ketika sedang berada di perjalanan, atau dibaca ketika kalian merasakan membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya kita akan belajar melafalkan surah An-Nas. Yuk kita lihat dan simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jangan lupa ya, bacalah surah An-Nas berulang-ulang dengan baik dan benar. Kalian baca surah An-Nas ayat pertama, setelah hafal ayat pertama, dilanjutkan ayat kedua, dan seterusnya sampai selesai. Dan untuk menguji hafalan kalian, mintalah orang tua untuk menyimak hafalanmu ya nak.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, selanjutnya kita nyanyi tepuk Anas yuk. Hayu berdiri sekarang. Anas artinya manusia. Suratnya 114 dalam Al-Quran. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makkiyah. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makkiyah. Ya. Anas artinya manusia. Suratnya 114 dalam Al-Quran. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makkiyah. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makkiyah. Ya. Anas artinya manusia. Suratnya 114 dalam Al-Quran. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makkiyah. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makkiyah. Ya. Anas artinya manusia. Suratnya 114